Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah sempat hadir pada hari ini dan juga terima kasih kepada Bapak Lutfi. Berikut kami sampaikan present mengenai perusahaan kami yaitu Dinamis Komunikasi. Kemudian di sini ada anggota internal perusahaan, Adam Hai, Public Relations, dan juga Kaisar Mukti sebagai produksi, Nugroho Peter Manager, Sarah Salsabila Keuangan, Fionita HRD, Yulia Marketing. Nah, jadi Bapak untuk produk kami itu kami menawarkan 3 produk yaitu tentang press release, brand image, dan copywriting. Di press release ini kami juga bekerja sama dengan portal online seperti portal berita di luar sana, terus brand image yaitu kami memberikan 100% garansi dan copywriting yang dilengkapi dengan infografis dan poster. Nah, kenapa alasan kami memilih produk tersebut? Yaitu yang pertama yaitu untuk memperkenalkan produk-produk perusahaan, dan yang kedua itu agar mampu membuat konten yang menarik bagi konsumen, terus agar strategi pemasaran itu lebih efektif, dan yang terakhir menyesuaikan selera pasar. Nah, ini adalah cara memasarkan brand kami kepada para klien. Jadi, sebagai investor, mungkin kami bisa memasarkan kepada kami bagaimana cara kami memasarkan produk kami. Yang pertama ini, kami tahu bahwa sekarang era digitalisasi. Jadi, kami banyak mengandalkan media sosial dalam pemasaran kami. Contohnya seperti Instagram, YouTube, dan TikTok. Akan tetapi kita juga melakukan promosi khusus seperti membuat e-flyer atau poster dan juga video pemasaran yang tentunya akan meningkatkan brand-brand klien kami agar dikenal pada masyarakat. Kita juga menawarkan harga yang tidak terlalu mahal, akan tetapi kita mempunyai target pasar yang cukup menarik, yaitu para perusahaan yang baru merintis dan juga para perusahaan yang akan melakukan di branding. Adapun juga pengusaha-pengusaha muda yang tentunya sangat membutuhkan yang namanya branding. Nah, kita di sini akan berupaya memaksimalkan branding agar brand tersebut lebih dekat pada masyarakat dan juga dengan harga yang miring, tentunya akan menarik banyak klien untuk dapat tertarik kepada produk kami. Jadi sebagai investor mungkin bisa mempercayakan kepada kami mengenai cara memasarkan klien kami dan juga target pasar kami yang jelas. Oke, kemudian di sini ada marketing plan. Jadi perusahaan kami pada awalnya melakukan suatu analisis, yaitu analisa SWOT. Kemudian selanjutnya ada tujuan pemasaran atau marketing objektif, yaitu memperluas penguasaan market dan juga target penjualan dari perusahaan kami. Kemudian strategi inti atau core strategi dari perusahaan kami yaitu melakukan pemetaan marketing plan mengenai konten seperti apa yang akan kami lakukan ke depannya. Kemudian yang terakhir ada action plan, yaitu perusahaan kami menganalisis kegiatan secara rinci melalui 5W1H, yang mana yang pertama itu ada what, tentu saja perusahaan kami itu melakukan satu branding perusahaan mengenai jasa pelayanan yang ada pada perusahaan kami. Kemudian who, semua anggota yang menaungi marketing division. Kemudian when, pembuatan konten ini bisa dilakukan di mana saja dan juga kapan saja. Secara berkala 4 kali seminggu setiap hari Senin, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Kemudian where, dilakukan di mana saja, tapi pelaksanaannya tetap menggunakan sosial media. Kemudian di sini ada why, sesuai dengan target dan capaian perusahaan kami, yaitu untuk meningkatkan penjualan jasa layanan perusahaan Dinamis Komunikasi. Kemudian yang terakhir ada how, perusahaan kami membuat outline mengenai konten apa saja yang akan kami lakukan, beserta timeline waktu kegiatan yang akan kami lakukan untuk pembuatan konten ke depannya. Nah, ini adalah promosi yang dilakukan di beberapa platform media sosial. Yang pertama kita melakukan promosi di TikTok, yaitu video pendek. Dan di video pendek ini kita memiliki target yaitu agar brand yang kita angkat nanti itu akan dikenal oleh masyarakat muda. Karena tentunya pengusaha muda itu targetnya kurang lebih sama seperti produk mereka gitu. Biasanya berkaitan dengan anak-anak muda. Terus kita juga melakukan strategi di Instagram dan juga YouTube. Di Instagram ini kita lebih bekerja sama dengan para influencer yang sudah bekerja sama dengan kami sebelumnya dan juga menyebarkan e-flyer yang tentunya menarik dengan caption yang menarik pula. Dan karena di sini kita punya PR profesional yang dapat menjangkau seluruh publik klien kami. Lalu ada video YouTube, di sini kita membuat video berupa konten yang akan menjangkau masyarakat luas yang tentunya ini juga akan dipasarkan kembali melalui Instagram juga TikTok. Kembali lagi itu untuk melakukan branding agar brand klien kami lebih dekat pada masyarakat, dan tentunya Bapak sebagai investor dapat mempercayakan kepada kami bahwa kami dapat menjangkau klien yang lebih banyak, lebih besar, dan juga mendapat keuntungan yang sangat banyak. Lalu dari financing strategi, pada strategi keuangan, perusahaan harus menentukan porsi keuangan perusahaan dengan membuat polanya, yaitu apabila dengan pembagian porsi persentase untuk biaya-biaya operasional dan biaya lainnya dengan porsi perusahaan.
Dan sisihkan juga dana tidak terduga agar sewaktu-waktu bisa dipakai saat keadaan mendesak. Penawaran yang diajukan kepada para investor yaitu keuangan perusahaan kami yang sehat. Dengan tidak adanya dana-dana membahayakan para investor, lalu membuat keuangan yang rapi, detail, dan menarik, maka investor akan jauh lebih yakin berinvestasi di perusahaan. Dan legalitas perusahaan akan lebih diutamakan karena dengan legalitasnya terutama di mata hukum akan mengurangi rasa ragu penanaman modal di perusahaan. Bila perusahaan untung, maka investor akan dibagikan hasil persentase yang telah disepakati dan memaintain perusahaan agar terus lebih berinovasi, menambah jumlah profit di setiap periode waktu, dan apabila perusahaan merugi, maka perusahaan bertindak untuk mengetahui akar masalah apa yang disebabkan oleh keadaan ekonomi makro atau mikro. Dan bila tetap merugi, maka tabungan investasi dana darurat dipakai terlebih dahulu untuk membayar kerugian, salah satunya investor. Lalu selanjutnya kami akan memaparkan proyeksi cash flow kami dalam 5 tahun. Oke. Nah, pada perusahaan kami itu, kami membutuhkan dana saldo awal sebesar 350 juta di tahun pertama untuk memenuhi kebutuhan kami di tahun pertama. Dengan jumlah profit kita di cash in 370 juta dan di cash out-nya boleh ke bawah. Oke. Ada bawah lagi. Ke bawah lagi, oke. Dan total cash out-nya 335.460. Lalu pada tahun terakhir, di tahun kelima, oke, di bawah lagi. Oke, kita memiliki profit laba kotor sebesar 873.100 juta rupiah. Dengan laba bersih kami setelah dikurangi dengan jumlah modal awal yaitu 523.100.000 dan memiliki sharing profit bersama investor 20%, maaf, yaitu sebesar 104.620.000. Oke, dengan keterangannya pada tahun ketiga kami mengalami kenaikan gaji sebesar nominal tersebut dan pada tahun kelima mengalami kenaikan gaji juga sebesar nominal tersebut. Oke, baik, sekian dari cash flow yang saya paparkan. Boleh dilanjut? Oke, berikut adalah penawaran profit income dan profit loss ya, yang kami tawarkan. Untuk profit income-nya, untuk investor mendapatkan 20% dan perusahaan 80%. Untuk profit loss-nya, investor mendapatkan 15% dan perusahaan 85%. Oke, kemudian yang selanjutnya ada exit plan dari perusahaan kami. Pertama, bila perusahaan kami dinyatakan perusahaan dilindungi legalitas di mata hukum, maka harus melengkapi dan memenuhi syarat dan tanggung jawab sebagai perusahaan untuk memutuskan suatu tragedi yang tidak terduga. Perusahaan memiliki beberapa rencana, salah satunya kami akan memakai exit strategi yaitu merger dan akuisisi. Dengan strategi tersebut akan lebih menguntungkan karena kami melakukan kerjasama dengan saling melengkapi dari perusahaan yang lebih besar. Karena perusahaan kami terproyeksi akan terus dipakai praktisi PR dan divisi lainnya untuk dapat selaras dalam mengerjakan konten yang dipublis di media. Cara ini akan kami lakukan untuk meminimalisir nominal kerugian. Setidaknya kami tidak berhenti saat terjadinya kerugian. Sekarang ini kan tentunya banyak sekali perusahaan yang bergerak di bidang public relation. Dan yang membedakan perusahaan kami dan perusahaan lainnya yaitu kita pandai dalam menganalisa atau melihat peluang, sehingga kami berusaha agar perusahaan yang menggunakan jasa kami mendapatkan efek yang bagus.
Oke, mungkin sekian perincian dari perusahaan Dinamis Komunikasi. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami tunggu kabar baik dari Bapak Lutfi selaku investor dari perusahaan kami mengenai persetujuan kerjasama. Terima kasih, selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peter, kok gak ada suara?